Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kemurahan Allah senantiasa memberkati kita sekalian. Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12 ini dengan tema tanggung jawab orang Kristen. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memilih kita menjadi umatnya, maka Ia memisahkan kita dari gelap dan membawa kita ke dalam terang untuk dikuduskan. Nah, tujuan Allah memilih kita yaitu supaya kita menjadi alat bagi Kristus di dalam dunia dan juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tujuan ini maka Allah memberikan tanggung jawab iman kepada saya dan Bapak Ibu Saudara supaya kita hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mau menjadi garam dan terang bagi dunia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12 ini mau menekankan kepada kita tentang tanggung jawab itu. Nah, di dalam bagian ini Petrus membaginya dalam dua hal penting. Yang pertama yaitu ayat 9 dan 10 berbicara tentang sebuah pilihan, yaitu Allah memilih kita menjadi umat yang kudus, rajani, imamat untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, ini diambil ayat yang ke-9 dan 10 ini dari perjanjian lama, yaitu dalam Keluaran pasal 19:6 yang menunjukkan akan kualitas dari umat Israel pada waktu itu tentang keistimewaan yang mereka dapat daripada Allah. Nah, ini yang Petrus ingin sampaikan kepada kita, bahwa kita juga memiliki keistimewaan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang Israel pada waktu itu. Bahwa Allah memilih kita untuk menjadi umat, Allah memilih kita untuk dikuduskan, Allah memilih kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Nah, ini mau menonjolkan akan hubungan gereja dengan Tuhan dan juga kita dengan Allah di dalam hidup kita melalui kesaksian kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, dan yang kedua berbicara tentang tanggung jawab, yaitu bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilan atau pilihan yang kita terima daripada Tuhan, yaitu menunjukkan akan hidup yang baik seperti ayat yang ke-12. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa ketika kita dipanggil untuk melakukan kebaikan, maka Allah menghendaki agar panggilan itu kita tunjukkan melalui sikap hidup kita yang baik dan benar kepada orang lain. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Petrus supaya kita boleh menghadirkan damai sejahtera atau shalom di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini Petrus memakai ini untuk menekankan tentang teladan dan hidup untuk menjadi berkat bagi dunia. Apa sih tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia ini? Ada dua hal. Yang pertama, tanggung jawab di dalam kita memberitakan Injil. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Bukan saja tanggung jawab pendeta, bukan saja tanggung jawab menginjil, bukan saja tanggung jawab vikaris, bukan saja tanggung jawab diakon atau penentua, tapi menjadi tanggung jawab seluruh orang percaya, bahwa ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih oleh Allah, maka Allah memberikan tanggung jawab itu untuk kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada seluruh dunia. Dan sampaikanlah berita itu kepada dunia, bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, dan Allah yang hebat, yang selalu menolong kita di dalam
kehidupan kita. Nah, ini tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab iman yang kita terima dari Allah. Nah, ini kita punya kesempatan yang sama. Kita memiliki kesempatan sama untuk kita boleh berbagi tentang kasih Allah, kita boleh berbagi tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita untuk kita bagikan dengan sesama kita. Dan yang kedua, yaitu kita harus memiliki kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dengan memiliki cara hidup yang baik atau kesaksian yang baik, maka itu akan berdampak bagi kehidupan orang lain yang ada di sekeliling kita, yang menggambarkan tentang karakter Kristus yang sudah kita terima di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya di dalam kita mengikut Tuhan. Karena itu Allah menghendaki untuk kita memiliki cara hidup yang baik, hidup sopan, hidup ramah. Maka ini kita menunjukkan akan iman yang kita terima daripada Tuhan untuk kita boleh bagikan dengan sesama. Ibu bapak saudara, saya dan bapak ibu saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu tunjukkanlah cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia. Karena hidup menjadi teladan bagi sesama, baik itu di keluarga dan juga di lingkungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.